Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Presentasi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang akan dibahas. Berdasarkan data analisis yang relevan, saya berharap materi ini dapat memberikan nilai tambahan dan menjadi referensi yang bermanfaat. Terima kasih dan selamat mengikuti presentasi sebagai berikut. Dan yang pertama ada pendahuluan. Agama Islam dituntut tetap relevan di tengah modernitas dengan menghadirkan nilai moral, kemanusiaan, dan sosial yang nyata. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis, seimbang antara aspek material dan spiritual, serta menjunjung kepedulian dan persaudaraan. Pembaruan Islam melalui konsep tajwid dan istilah bertujuan menafsirkan kembali pemahaman keagamaan tanpa mengubah ajaran Al-Quran dan hadis agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian pembaruan dalam Islam. Perkembangan Islam dari masa Rasulullah SAW hingga era modern menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan zaman, budaya, dan kemajuan teknologi. Perbedaan tradisi lokal dan masuknya pemikiran asing menuntut umat Islam untuk menjaga kemurnian ajaran. Kondisi ini melahirkan gerakan pembaruan Islam sebagai respon ulama dan menyegarkan kembali ajaran agama tanpa mengubah prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian ada pengertian pembaruan dalam Islam, yaitu ada dua. Secara etimologi, pembaruan berarti proses, cara memperbarui, proses mengembangkan adat istiadat, cara hidup yang baru, serta membangun kembali dan memulihkan seperti semula. Dan yang kedua ada secara terminologi. Pembaruan mengandung banyak makna, di antaranya satu, menurut Mukti Ali, pembaruan adalah suatu usaha pengganti yang jelek dengan yang baik. Artinya, mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang kedua, menurut Harun Nasution, atau kata yang lebih dikenal adalah modernisasi. Kata modernisasi lahir dari dunia barat, yang artinya pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat. Dan kemudian ada makna tajwid, islah, dan reformasi dalam Islam modernisasi. Tajwid dan islah merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menegaskan bahwa perubahan adalah sunatullah. Islam mendorong pembaruan dalam akidah melalui penyegaran iman, dalam syariat melalui ijtihad dan perkembangan ilmu, serta dalam akhlak dan tasawuf melalui musabah dan reformasi jiwa. Dalam konteks modern, tajwid dan islah berupaya memadukan nilai-nilai Islam dengan tuntutan zaman seperti ilmu pengetahuan, teknologi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, tanpa kehilangan identitas keislaman. Reformasi Islam dilakukan secara bertahap, bijaksana, dan berkelanjutan, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga pembaruan kecil yang konsisten dapat melahirkan perubahan besar bagi kehidupan umat. Selanjutnya ada sejarah singkat pembaruan Islam. Pada awal abad ke-20, pembaruan Islam berkembang dalam bidang pendidikan dan politik. Gerakan pendidikan ditandai oleh munculnya pemuda Minangkabau, Muhammadiyah, Persatuan Islam, serta peran masyarakat Arab. Sementara itu, syariat Islam menjadi gerakan politik yang penting seperti kemudian melemah karena konflik internal. Pembaruan Islam muncul sebagai upaya memurnikan ajaran dan para era modern berkembang lebih luas akibat pengaruh kemajuan barat sejak tahun 1798. Di sisi lain, Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam periode klasik, pertengahan, dan modern. Awalnya, pembaruan Islam muncul sebagai respon terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang, seperti bid'ah dan kufarat, yang tercermin dalam gerakan Wahabi. Pada era modern, pembaruan Islam meluas ke berbagai bidang dan dipengaruhi oleh kemajuan dunia barat, mendorong ulama dan memikir muslim untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan zaman. Dan kemudian ada aliran-aliran pembaruan. Ada dua, yang pertama Wahabiyah, Salafiyah, gerakan pemurnian Islam yang menolak bid'ah, khurafat, dan tahayul dengan menekan kuat pada tauhid. Muhammad bin Abdul Wahab bersikap tegas dan anti-sufisme, sementara Syekh Waliullah lebih moderat dengan memadukan ortodoksi dan sufisme serta menekankan keadilan sosial. Dan kemudian yang kedua ada modernisme Islam, bertujuan menyesuaikan Islam dengan modernitas tanpa meninggalkan prinsip dasar. Dipelopori Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha dengan menekan pada ijtihad, rasionalitas, dan keselarasan antara Islam dan hukum alam. Oke, slide ini masih berhubungan dari yang depan tadi, yaitu aliran-aliran pembaruan.
Yang ketiga, Westernisme dalam Islam. Dipelopori Sir Ahmad Khan menilai kemajuan umat dicapai melalui penguasaan sains dan pendidikan barat, fokus utama pada reformasi pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 4. Sekularisme dalam Islam. Dikembangkan Mustafa Kamal Ataturk dengan memisahkan agama dan negara. Reformasi hukum, pendidikan, dan kebijakan publik diarahkan pada sistem barat untuk membangun negara modern dan rasional. Selanjutnya, tokoh dan gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam berkembang di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa tokoh dan gerakan pembaruan Islam. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani, 1860 sampai 1897. Pembaruannya perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat, kebangkitan politik umat Islam. Dan yang kedua ada Muhammad Rashid Ridho dari tahun 1870 sampai 1905. Pembaruannya pemurnian akidah dan salafiyah. Dan yang ketiga Muhammad Abduh pada tahun 1898 sampai 1935. Pembaruannya penggunaan akal dan rasionalitas dalam Islam. Kemudian ada tantangan Islam dalam era modernisasi. Yang pertama, munculnya ancaman berupa penyebaran berita bohong. Dan yang kedua, tantangan dalam memverifikasi banjir informasi dan mempertahankan otoritas keilmuan agama yang sah. Dan yang kemudian terjadi perdebatan mengenai adaptasi ajaran Islam terhadap sistem hukum modern. Selanjutnya, peluang Islam dalam era modernisasi. Yang pertama, manfaat platform digital kemungkinan penyebaran ilmu secara cepat. Yang kedua, memperluas jangkauan dakwah selama tetap mematuhi etika dan standar ilmiah. Untuk kesimpulan, Islam sebagai agama yang bersifat universal dan komprehensif yang mampu mengikuti zaman tanpa menghilangkan inti ajarannya. Setiap zaman, umat Islam selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan internal maupun eksternal yang datang dari dinamika sosial, budaya, politik, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menjadi pemicu lahirnya gagasan tajwid dan islah. Pembaruan Islam tidak hanya diartikan sebagai perubahan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan sebagai usaha untuk memperbaiki pemahaman institusi yang mengalami penyimpangan. Di era modernisasi dan globalisasi ini, tantangan yang harus dihadapi umat Islam semakin kompleks, seperti menyebarnya informasi yang tidak benar tentang ajaran agama Islam. Namun, di balik semua tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi umat Islam. Karena itu, pembaruan Islam dituntut untuk bersikap terbuka, bersikap kritis, dan berkelanjutan dengan tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.